Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taj'alu adh-dhulumati nura. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mursal mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala man faza binasabihi wa suhbah adadi anfasi makhluqatika syahiqa wa zafira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala amiran bittaqwa wattamassuk bittaqwa hatta al-mamat haitsu qalaha ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu diberikan kemuliaan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, khatib akan berbicara tentang menjadi muslim yang penuh prestis dan pencetak prestasi besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia mengenal dirinya ketika diserahkan kepada penilaian ilmunya ataupun ajaran-ajaran yang tidak murni dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia mengenal dirinya sendiri dengan pandangan-pandangan peyoratif atau negatif atau merendahkan. Terkadang melihatnya sebagai hanyalah evolusi dari hewan-hewan yang rendahan yang meningkat menjadi manusia. Kemudian ada juga yang menyatakan manusia hanyalah pembawa dosa-dosa dari orang tuanya. Sehingga semenjak lahir saja dia sudah menjadi manusia yang penuh dosa dan hina. Maka kemudian ketika kita mengenal ajaran Rasulullah SAW yang merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, barulah manusia mengenal prestis dirinya yang ternyata diberikan privilege, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi bekal starting point baginya untuk bertindak sebagai manusia yang mulia, yang tindakannya juga mulia. Maka Allah tegaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa penciptaan manusia sudah diciptakan dengan penciptaan yang sempurna. Bukan karena evolusi dari makhluk yang berada di bawah dirinya. Dari awal manusia sudah disempurnakan ciptaannya. Kemudian Allah juga memberikan ciri-ciri kemuliaan kepadanya. Dan kemudian menjadikan alam semesta ini sebagai fasilitas baginya. Dari Allah yang memberikan keistimewaan baginya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah berikan kemuliaan kepada anak-anak Adam, kemudian kami bawa mereka dengan fasilitas baik di atas muka bumi maupun di lautan, dan kemudian kami berikan rezeki makanan kepada mereka dari hal-hal yang baik, dan kami berikan keistimewaan kepada mereka atas makhluk-makhluk lainnya yang kami ciptakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sisi yang sangat istimewa, yaitu sisi ilmu pengetahuan yang dinyatakan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan keturunannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada Adam dan keturunannya dan serta semua nama-nama atau ilmu-ilmu lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia bahwa ketika manusia diberikan kemuliaan itu, maka apa saja yang dia lakukan jika tidak didasari oleh petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan terhitung merugi dibandingkan keistimewaan dan diukur dengan apa yang dicapai dan dihasilkan. Setinggi apapun kekayaan, setinggi apapun kedudukan, dan sebesar apapun ilmu pengetahuan yang didapatkan, jika tidak didasari oleh petunjuk
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu semua capaian-capaiannya tetap kurang dan dianggap merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Maka demi masa manusia jika tanpa ada petunjuk lanjutan dari Allah, mereka tetap akan merugi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan lagi, yaitu petunjuk secara langsung dari Allah untuk membimbing mereka. Bahkan petunjuk yang membimbing secara langsung dengan contohnya yaitu para rasul. Maka ajaran rasul dinyatakan oleh Allah, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian nasihat yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jawaban obat bagi apa saja pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti hati kalian tentang hakikat besar dari kehidupan ini. Kemudian menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman yang mendapatkan keimanan. Maka orang beriman ketika mendapatkan keimanan dan mendapatkan petunjuknya ini, maka kerugian yang tadi menjadi laten, musuh laten bagi manusia bisa diselesaikan, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu ketika itu dia beriman dan beramal soleh, maka saat itulah kerugian itu mulai akan ditutupi dan berganti kepada keuntungan. Maka bagi orang beriman, Allah Subhanahu wa taala ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendiktekan selalu perasaan ini, keyakinan ini dan pemahaman ini bahwa qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan anugerah yang Allah berikan ini, dengan rahmat yang Allah turunkan bersama turunnya Al-Qur'an dan Rasulullah SAW yang diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an, dan semua anugerah yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang beriman yang tidak didapatkan oleh orang-orang lainnya, maka hendaklah orang beriman selalu merasa berbahagia, bergembira, bersyukur karena mereka menjadi sosok yang penuh prestis dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka semua perbuatannya yang dilandasi oleh iman, oleh niat yang baik akan menjadi hal-hal yang hitungannya nilainya akan lebih baik dari apapun yang telah dicapai dan diraih dan dikumpulkan oleh orang-orang makhluk Allah yang tidak beriman, siapapun dia sebanyak apapun itu. Maka orang beriman menjadi sosok yang istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan agar kita secara detail bagaimana menjadikan semua detik-detik hati kita, kemudian langkah-langkah perbuatan kita, kemudian setiap denyut nadi kita menjadi bernilai besar, yaitu dengan mengajarkan secara presisi, yaitu innamal a'malu binniyat. Hendaklah kalian setiap langkah, setiap napas, setiap perbuatan selalu diawali dengan niat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itulah seluruh sisi kita, waktu kita menjadi sangat bernilai. Bukan lagi time is money, tetapi time, kehidupan, waktu kita menjadi sangat berharga melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian ketika kita mengetahui hakikat dunia ini dan kita siap untuk berjuang mewujudkan cita-cita dan prestasi, maka Allah perintahkan pergunakanlah apa yang ada, resources yang Allah berikan memang untuk kalian. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu. Pakailah hai anak Adam pakaian-pakaian kalian yang indah, perhiasan-perhiasan kalian kalian ke masjid, dan makan serta minumlah. Tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebihan. Kemudian bahkan bagi orang beriman diperintahkan oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang terbaik, yang terbukti memberikan manfaat, yang tidak ada efek sampingan yang buruk. Itulah kalian hai orang-orang beriman, makan yang itu, karena itu memang Allah perintahkan kalian menjadi orang yang sangat memilih dalam masalah konsumsi.
Maka kemudian setelah Allah berikan privilege, kemudian prestis, kemudian juga kedudukan yang mulia ini, maka orang-orang yang istimewa itu seharusnya menghadapi dunia ini dengan penuh percaya diri dan merasakan diri sebagai pembawa risalah, pembawa kebaikan. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah agar mendiktekan kepada umatnya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan, hai Muhammad, agar umatmu bekerjalah kalian, membuatlah prestasi, membuatlah karya, membuatlah capaian-capaian, sehingga apa yang kalian hasilkan itu akan dibanggakan oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Bahkan dalam kesempatan lain, Allah tetapkan kedudukan yang mulia bagi orang beriman, yaitu Allah tetapkan bahwa orang beriman segala tingkah lakunya, prestasinya, apa yang dia kerjakan harusnya menjadi barometer, menjadi indeks bagi segala hal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian juga kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, yang biasanya diterjemahkan sebagai umat pertengahan, padahal maknanya adalah sebagai umat yang menjadi barometer, menjadi indeks atau ukuran benchmarking bagi umat manusia dalam segala hal. Yang kemudian kalian akan menyaksikan bagaimana manusia berlaku atau melakukan perbuatannya di atas muka bumi ini jika diukur dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW akan menjadi saksi apakah kalian telah menjalankan kewajiban itu semua atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang beriman ketika dia menyadari kedudukannya dan misinya yang demikian besar, maka setiap orang harus menyadari bahwa tugasnya adalah tugas-tugas yang besar. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yukrihu safasifaha. Sesungguhnya Allah menyenangi hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, dan tidak menyenangi hal-hal yang recehan, hal-hal yang kecil, yang sepele, yang menyibukkan. Maka kita harus memfokuskan untuk melakukan prestasi-prestasi besar, harus mempunyai rencana-rencana besar. Dan ketika ada sesuatu yang telah diwujudkan, maka Rasulullah menegaskan bahwa apa-apa yang terbaik adalah yang bisa dijaga, yaitu yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai adwamuha, apa yang bisa konsisten dan berlangsung lama, itulah yang menjadi tugas kita. Dan setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW ketika bekerja, ketika melakukan tugas, maka Rasulullah juga mengajarkan bahwa Rasulullah senang ketika orang beriman bekerja atau berprestasi adalah ayyutqinahu, yaitu secara profesional mengejarkan tugasnya, kewajibannya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Maka dengan cara seperti itulah kita harapkan kita bisa meneruskan prestasi-prestasi besar dengan semangat ini. Sebagaimana telah diwujudkan oleh generasi sebelum kita yang telah menjadi pionir dalam ilmu pengetahuan, pionir dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, kemudian pionir dalam menyebarkan sistem pemerintahan yang adil dan beradab, kemudian pionir dalam mewujudkan kesetaraan hukum, dan pionir dalam masalah penyebaran keuangan sehingga tidak menjadi milik sekelompok dan segelintir orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah memberikan suatu grand prime bagi orang beriman yang selalu diingat bahwa kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW haruslah selalu meletakkan semua langkah-langkah kita dalam kaitan ini, yaitu selalu memohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yaitu menang di dunia, unggul di dunia, dan unggul juga di akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia hanya ada yang mereka hanya mengejar prestasi-prestasi dunia saja, tetapi mereka nanti di akhirat tidak memiliki bagian apa-apa.
Maka yang terbaik adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka yang benar adalah mereka yang meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan diselamatkan dari azab neraka. Mereka itulah yang dikatakan sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya, dan Allah yang akan memperhitungkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam pemenang di dunia, berprestasi di dunia, dan berprestasi dan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wali salihin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, fattaqullaha ibadallah wa tamassaku bidinikum fa huwa ismatu amrikum. Summa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وعامة بلاد المسلمين اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والتب بنا فيما جرت به المقادير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تعملون والحمد لله رب العالمين.